wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa wasdatul qailin innamal mu'minuna ikhwatun. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan kepada DKM Masjid At-Tauhid, juga beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Ketua BKMT Cikarang, ya, Ibu Umi Musyarrofah, ya, serta seluruh jajaran pengurus dan juga di sini ada pimpinan-pimpinan majelis taklim yang tergabung di dalam BKMT. Alhamdulillah ada berapa Bu jumlahnya? Banyak ini ya, ada 18 yang saya catat sini ya. Betul ya? Hadir semua nih perwakilannya. Alhamdulillah. Dan juga ada pengurus-pengurus majelis taklim di Cikarang ya. Hadir juga nih anggota DPRD Kabupaten Bekasi ya, Ibu Fatmah. Bukan, oh iya, nggak kelihatan Bu, backlight tuh di sana. Iya, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, mohon maaf nih saya nggak sebutkan satu persatu ya tanpa mengurangi rasa taklim dan hormat saya. Alhamdulillah puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu di dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan alhamdulillah dengan kesehatan inilah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kita akan bisa memanfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk menyampaikan ya sekaligus untuk mengingatkan diri saya sendiri ya, yaitu kajian tentang indahnya ukhuwah Islamiyah. Ya, ini mungkin mudah untuk dikaji, tetapi sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan kita ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saat ini kita menjadi seorang muslim, di mana keimanan mudah-mudahan tertancap kuat di hati kita dan kita implementasikan dalam bentuk kesalehan-kesalehan dalam bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan pada kita bahwa keimanan ini akan berbuah di dalam kehidupan ini, termasuk diantaranya adalah masalah ukhuwah Islamiyah. Makanya ukhuwah ini adalah cermin dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah Al-Hujurat sangat jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Jadi persaudaraan di dalam Islam ini adalah persaudaraan yang ditanamkan dari nilai-nilai keimanan. Jadi kalau mengungkapkan bagaimana dalamnya keimanan seseorang, maka akan teruji di dalam mengungkapkan ukhuwah Islamiyahnya. Semakin dalam dia beriman, artinya semakin ukhuwah Islamiyahnya, rasa cinta kepada sesamanya ini akan terungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya seperti itu, ketika orang nggak punya perhatian terhadap kaum muslimin, maka kata baginda Rasulullah SAW, "Malam yahtamma bi amril muslimin, falaysa minhum." Barang siapa orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama muslim, terhadap orang Islam, ya, maka dia bukan golongan kaum muslimin. Nauzubillah ini ya. Nah, jadi ini sebagai sebuah ungkapan keimanan adalah refleksi kita vertikal, hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ungkapan ini akan terimplementasi dalam kehidupan yang horizontal, yaitu hubungan sesama kita, hubungan antar sesama kaum mukminin, yaitu terungkap dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, maka seringkali memang dalam ukhuwah ini kita ada beberapa hal yang seringkali ada yang kata ikatan ya. Jadi
Jadi ukhuwah ini ikatan kan. Misalnya ada juga yang ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah ini ikatan kemanusiaan karena kita terlahir sebagai manusia. Maka itu ya kita juga punya ikatan dengan orang-orang lain yang sesama manusia, ya tadi ikatan basyariah. Kita yang terlahir di Indonesia atau juga orang mengungkapkan ya ukhuwah wahwaniyah, ikatan kebangsaan. Satu tanah air merasakan satu tanah air Indonesia. Ya, tetapi ada yang lebih khusus lagi, yaitu ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ikatan-ikatan yang terjadi atas dasar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira ini yang harus kita ungkapkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bahwa keimanan ini nggak mungkin hanya sekedar dibiarkan begitu saja, tetapi keimanan itu harus terungkapkan. Di antara ungkapannya itu adalah tadi banyaknya amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman harus mengimplementasikan, dia mengungkapkan syahadat yang benar. Orang yang beriman dia mengungkapkan dengan ketaatan aqimus shalah. Nah, begitu juga tunaikan zakat, menunaikan haji, bahkan dalam aktivitas kita bermuamalah, dalam aktivitas keseharian kita tadi harus mampu mengungkapkan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka persaudaraan di dalam Islam itu harus menjadi keluar dari nilai-nilai keimanan. Inilah sebuah ungkapan yang sungguh sangat indah, apa yang kita diikat oleh nilai-nilai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentu kalau kita flashback ke belakang, bagaimana indahnya ukhuwah Islamiyah yang telah dibangun oleh dan dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, kita melihat bagaimana suasana saat sahabat-sahabat itu awal-awal berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Orang yang berhijrah sendiri disebut dengan orang-orang muhajirin. Mereka yang berpindah meninggalkan tanah air yang dicintainya karena tuntutan keimanan, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan tanah airnya karena mempertahankan akidah Islamiyah. Berbagai konsekuensi, berbagai rintangan dia jalani. Ya, dan begitu sampai dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang mereka bawa, apa yang terjadi? Disambut dengan gegap gempita, dengan rasa cinta oleh sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan Ansor. Jadi Ansor itu sahabat Rasulullah yang ada di Madinah, yang hijrah muhajirin, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Makkah. Nah, jadi begitulah sambutannya luar biasa. Bagaimana hangatnya sambutan dari saudara yang sebelumnya nggak pernah kenal, tapi kemudian dilakukan persaudaraan oleh Rasulullah SAW antara seorang muhajirin dengan seorang Ansor. Itu yang disebut di dalam sejarah, disebut dengan mu'akhthah, dipersaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Nah, jadi betapa indahnya Bapak Ibu sekalian ketika kita mengungkapkan bahwa orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor itu begitu bersaudara. Ya, ternyata ada sejarah mencatat di antaranya Rasulullah SAW mempersaudarakan yaitu seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi, ya, dari kalangan Ansor, dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, tangannya dipegang, Abdurrahman bin Auf dipegang, dan tangan Sa'ad bin Ar-Rabi dipegang, kemudian dipersaudarakan. Kamu dipersaudarakan di dalam Islam. Apa yang terjadi dengan persaudaraan itu akhirnya apa? Sa'ad bin Ar-Rabi yang masih memiliki kekayaan di Madinah, dia menawarkan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, ya, ditawarkan, wahai Abdurrahman, saya punya harta, separuh harta ini saya serahkan kepada engkau. Ya, bukan hanya itu, ya, bukan hanya hartanya, rumahnya juga
dibagi kalau Abdurrahman menghendaki. Bahkan sampai yang lebih tragis lagi adalah saya punya 2 istri, saya siap menceraikan kalau kamu mau menikahinya. Kira-kira bapak-bapak kalau dapat tawaran 3 seperti itu, kita mau terima kan? Nah, nggak mau nolak katanya. Itu bapak-bapak sekarang. Tapi apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf 3 tawaran dari sahabatnya Sa'ad bin Ar-Rabi, ya, nggak digubris, tapi dia kemudian meminta petunjuk mengarah jalan. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Sa'ad, tunjukkan saja di mana pasar di kota Madinah ini. Dan akhirnya tunjukkanlah oleh Sa'ad bin Ar-Rabi pasar di kota Madinah, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf menuju pasar itu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan pada Abdurrahman bin Auf sehingga dia kemudian sukses berniaganya dan menjadi salah satu saudagar di masa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang konglomerat. Bahkan di dalam sejarah mengungkapkan kalau dijumpai batu di kota Madinah, dibaliklah batu itu, maka di sana akan dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, akan didapatkan uang. Saking mudahnya mendapatkan uang, ya, karena dia bisa melihat potensi-potensi pasar. Orang kalau peniaga, dia bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah pangsa pasar. Ini ada kopiah, ibu-ibu ada hijab, ada kerudung, ya, ada kacamata, ada masker dan sebagainya, semua pasar semua. Cuma kalau kita yang nggak pandai menangkap potensi pasar, ya lewat aja, ya. Nah, jadi ini salah satu gambaran bagaimana ukhuwah Islamiyah di masa Rasulullah SAW ini sungguh sangat luar biasa, menjadi ikatan-ikatan yang kuat. Bahkan pernah terjadi saat pasca peperangan Badar. Di antaranya adalah para sahabat menawar 70 orang musyrikin. Dan di antaranya apa? Ada yang bernama Aziz. Ini adalah apa kata Mus'ab ketika saudara sedarahnya itu ditangkap oleh orang-orang Muslim di Madinah. Dia katakan, kuatkan, kata si Mus'ab bin Umar ini kepada saudara, kuatkan ikatannya, minta uang darinya, ya sesuka kamu sebagai tebusan. Kenapa? Karena dia tahu ibunya Mus'ab bin Umar, ibunya Aziz ini, dia orang kaya raya. Kalau mau minta tebusannya, tebusan yang besar. Lalu saudaranya ini bernama Aziz, dia bertanya, apakah kamu seperti itu wasiatnya kepada orang Muslim yang di Madinah terhadap saudara kamu ini? Lalu apa kata Mus'ab bin Umar? Ya, kamu bukan saudaraku itu ini yang dipersaudarakan, ya, oleh Rasulullah antara Mus'ab bin Umar dengan salah seorang Madinah. Jadi luar biasa. Ketika itu justru persaudaraan ini melebihi persaudaraan yang diikat dengan ikatan darah, saudara sekandung. Ya, jadi betapa persaudaraan yang dibangun oleh baginda Rasulullah sedemikian kuat sampai persaudaraan ini melebihi ikatan-ikatan di antara saudara sekandung. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah contoh gambaran persaudaraan di masa Rasulullah SAW yang begitu indah. Ketika terjadi dalam sebuah pertempuran, ada orang yang kehausan, kemudian ya semua karena orang lelah gitu ya, karena mengikuti pertempuran orang pada kehausan. Kemudian saat ada seorang sahabat yang akan minum, itu dia nggak tega minum, ya, diserahkannya ke sebelah kanannya, kamu duluan yang minum. Tapi orang sebelah kanannya juga nggak tega juga, serahkan lagi ke sebelah kanannya lagi, sampai air itu kembali lagi ke dirinya, nggak ada yang minum. Saking begitu saling menghormati dan saling menghidupkan suasana ukhuwah Islamiyah. Ada kisah lain, yaitu ketika seseorang ini diberi, mungkin kalau sekarang gulai kepala kambing, ya, ternyata gulai itu setelah diberikan
ke salah seorang sahabatnya. Mungkin sahabat ini juga merasa, wah ini bule ini istimewa, dia nggak akan menikmati sendirian. Akhirnya justru dia kasihkan lagi kepada orang yang dia cintai. Terus berputar sampai akhirnya dia melihat yang si pembuat ini, kok bule ini dinikmati oleh anaknya sendiri. Dari mana kamu dapatkan? Saya dapat dari orang itu yang diserahkannya kepada dirinya. Ya, akhirnya tadi masuknya ke keluarga sendiri. Itulah bagaimana cerminan-cerminan ukhuwah Islamiyah di masa baginda Rasulullah SAW yang sedemikian indah. Ya, sayang kalau hal-hal seperti ini kemudian tidak membekas pada masyarakat kita hari-hari ini. Kita cenderung menghadapi berbagai situasi kesulitan-kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini kita menghadapinya sendirian, betul? Ya, kalaupun ada tadi saudara-saudara, kita masih kurang perhatian. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tadi tidak diikat dengan ikatan yang kuat. Sehingga ada nanti di BKMT ini coba diikat, kamu persaudarakan dengan fulana. Jadi kalau ada kesulitan terhadap orang ini, maka saudaranya lah yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, kesulitannya itu dipenuhi, gitu. Begitulah indahnya persaudaraan di masa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada kisah yang berikutnya, kisah yang ketiga, itu seorang sahabat Rasulullah yang bernama Masruq. Dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang bernama Khaythama. Rupanya Masruq ini memperhatikan betul tadi persoalan saudaranya, diteliti betul. Di antaranya Khaythama ini punya hutang. Apa yang terjadi? Karena Khaythama ini punya hutang dan ingin meringankan Masruq ini beban hutangnya Khaythama, dia akhirnya melunasi hutang itu tanpa sepengetahuan Khaythama. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ketika Masruq juga punya hutang, yang melunasinya adalah Khaythama, ya, tanpa sepengetahuan Masruq. Jadi luar biasa tradisi kehidupan ukhuwah Islamiyah saat itu muncul sedemikian kuat, ya, ingin saling menyelesaikan masalah, ingin saling membantu satu sama lain. Nah, kira-kira kalau kita punya hutang hari ini, ada yang lunasi nggak, Pak? Nggak ada. Ibu-ibu yang merasa dilunasi oleh orang lain merasa kesempatan biar kita utang lagi ke pinjol, ya. Jadi itu kondisi saat ini kadang-kadang kita memanfaatkan, ya, mumpung pakainya kajian, mumpung ada yang bayarin, mumpung ada yang nalangin, akhirnya seseorang keenakan kemudian memanfaatkan itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, senantiasa mudah-mudahan dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira persoalan-persoalan kehidupan kita ini banyak masalah-masalah yang tentu saja tadi saya berharap jangan diatasi sendiri yang terlalu berat. Ya, kita terdampak COVID-19 sudah 2,5 tahun mungkin ada, ya. Dan ini saya kira berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Apalagi mungkin setelah kemarin diumumkan oleh pemerintah harga BBM bersubsidi naik, kira-kira berpengaruh nggak pada ibu-ibu? Berpengaruh, ya. Dan harga juga sudah mulai merangkak naik. Ya, sementara katanya mau di cover pemerintah dengan ada BLT. Dapat nggak ibu-ibu sini BLT? Nggak ada. Jadi artinya ini beban ini akan ditanggung oleh kita semua, ya. Itu kenapa kemudian saya minta juga ke teman-teman yang di DPR, saya sendiri sudah membuat surat juga awalnya ke Pak Presiden, tolong dipertimbangkan kembali masalah kenaikan harga BBM karena dampaknya ini akan luas, akan banyak di masyarakat. Dan betul, ini mulai harga-harga merangkak naik, ya. Maka dalam situasi seperti ini alangkah sangat bijak, ya, kalau kita menghadapinya bukan dengan sikap putusasaan, ya. La tayasu min rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nggak apa-apa harga BBM naik kalau rezeki kita makin banyak, kira-kira berat nggak, Bu? Insya Allah jadi ringan, ya. Tetapi salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan adalah
mari kita memperkuat persaudaraan di antara kita, sehingga menghadapi berbagai persoalan-persoalan ini enggak sendirian, sehingga enggak putus asa menghadapi suasana kehidupan kita, dan akan saling memotivasi. Ya, salah satunya nanti ketika orang dipersaudarakan, dia akan mampu menghidupkan ruhut tanasuh, ya, saling nasihat menasihati. Dalam hal apa? Watawasau bil haqqi, dalam hal kebenaran. Watawasau bis sabri, ya, saling menasihati di dalam kesabaran. Dan watawasau bil marhamah, saling nasihat menasihati di dalam kasih sayang. Orang bukan kemudian memberikan masukan, nasihat, bukan untuk menjatuhkan dan mempermalukan, tapi justru tadi ingin menjaganya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan yang semakin dalam. Nah, kira-kira itulah Bapak Ibu sekalian apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita menggapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi memperkuat ikatan-ikatan persaudaraan di antara kita. Ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ikatan ini, ikatan ukhuwah Islamiyah ini diikat karena keriduan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keinginan itu. Ya, bukan karena tadi, oh ingin hutang saya dilunasi, itu hanya efek aja, dampak aja. Tapi yang utamanya tadi adalah karena keriduan, ingin mendapatkan keriduan Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, itu orang mukmin itu bersaudara itu karena betul-betul niatnya yang tulus ikhlas mencapai keriduan Allah. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi bukan karena ingin hal-hal keduniaan. Nah, kemudian kita ikhtiarkan tadi dengan tolong menolong dalam hal kesulitan-kesulitan kita, dan yang berikutnya adalah kita saling membantu memenuhi hak-hak ukhuwah Islamiyah. Sesama Muslim ini punya hak satu sama lain. Di antaranya ada 6 ibu-ibu sekalian, ini bagian yang ringan dari ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Kalau berjumpa satu sama lain, afsyus salam, menebar luaskan salam. Itu bukti ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau semakin di masyarakat kita mengucapkan salam tersebar di masyarakat, berarti ukhuwah Islamiyah di perumahan ini itu kuat. Bahkan Rasul mengajarkan bahwa ucapan salam ini baik pada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Assalamualaikum, gitu, ya. Itu ucapannya seperti itu. Dan ucapannya nggak diganti-ganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, tidak. Tapi dengan salam khas Islam, yaitu assalamualaikum. Lebih lengkap assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, ya. Jawabannya gimana? Ya, yang lengkap sudah waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, ya, tapi waalaikumsalam. Memang orang kita senang suka nyingkat-nyingkat. Ya, kalau ketok-ketok rumah bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, jadi nggak sesuai dengan maknanya. Padahal kalau assalamualaikum itulah doa, ya. Mudah-mudahan keselamatan bagi engkau, wahai penghuni rumah. Enggak tahu kalau assalamualaikum aja apa artinya, ya. Makanya kita lafalkan dengan lebih fasih, ya, assalamualaikum. Jadi sebar luaskan ini tanda bukti ukhuwah Islamiyah kita, artinya kuat, ya. Jangan kepada orang-orang yang masih hidup, kata Rasulullah, kalau kamu lewat kuburan saja, apa yang disunahkan? Ucapin salam, assalamualaikum, ya ahlal diyar minal mu'minin, ya ahlal qubur, ya antumul qadimun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Sebenarnya belakangnya itu cuma ibu-ibu cuma cukup assalamualaikum ya ahlal qubur, gitu. Ya. Kenapa? Yang belakangnya jarang disebut. Antumul qadimun, engkau sudah berangkat duluan, insyaallah kami bakal nyusul. Ini jarang disebut-sebut. Kenapa ibu nggak nyebutin itu? Takut kecepatan.
Saya walaupun di kota Bekasi tinggalnya, tapi sebelah kanan rumah saya kuburan. Itu kalau habis maghrib, itu kalau anak-anak, khususnya anak-anak muda yang lewat situ, jarang mulutnya kunyang-kunyang ngucapin salam. Bahkan kalau bisa lari-lari gitu. Ya, kenapa nak? Takut kenapa? Takut dijawab gitu. Beresiko daripada dijawab, mendingan lari gitu. Ya, jadi ini salah satunya ungkapkan dengan salam ya. Yang kedua, kita kan suka mau nggak mau kadang suka bersin ya. Bersin nggak dibuat-buat ya. Maka ketika orang bersin itu kita doakan. Bagaimana doanya, Bu? Yarhamu Allah kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu juga yarhamukillah ya. Kalau yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Begitu bersin bilang bangkis ya. Alhamdulillah. Nah, dijawablah dengan doa yarhamukillah. Yarhamukallah kalau laki-laki. Kemudian yang bersinnya juga mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu indah. Ada persaudaraan yang kuat dari hal-hal yang sepele. Ya. Nah, yang ketiga, kalau ada saudara kita yang sakit, kita diminta untuk ya menjenguknya, mendoakannya, ya. Doakan Allahumma bil bas Ishri anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Doakan biar kita sembuh. Allah beri kesabaran agar ini dimotivasi untuk bisa kuat kembali. Jangan justru ditakut-takuti. Waduh, ini penyakit ibu berat memang. Dulu ada orang yang sakit sama seperti ibu ini meninggal. Nah, kalau dibilang begitu gimana kira-kira? Makin hatinya makin nggak teguh ya. Tapi diberi motivasi, nggak apa-apa. Ini semua akan meleburkan dosa-dosa orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan dosa-dosa ibu selama ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang meninggal, itu ya mengantarkan jenazahnya, ya. Nah, yang terakhir, ya kalau dia bersumpah melaksanakan. Berjanji, bersumpah, laksanakan. Itulah 6 hak kita dalam ukhuwah Islamiyah yang kiranya bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sederhana, tetapi ini yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW dihidupkan. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah tadi, selain mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, beliau berpesan, berkhutbah di hadapan masyarakat itu 4 hal yang dipesankan oleh baginda Rasul. Ayyuhan nas, afsyus salama bainakum. Wahai manusia, sebarluaskan salam di antara kalian. Ya, atimut ta'am, beri makanan pada orang-orang yang memerlukan. Ya. Terus apa? Silul arham, jalin silaturahim. Ya. Dan terakhir, shallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah pada malam hari di saat orang-orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Orang-orang lain sedang nyenyak tidur, dia menghadap Allah, ya Allah. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara fulana Engkau ringankan, ya. Engkau beri kesabaran untuk menghadapi masalah-masalahnya dan beri jalan keluar. Dan doa-doa seperti ini yang ya kalau Allah kabulkan, dari mana kadang-kadang kita juga ada jalan keluar. Bisa jadi doa itu saudara-saudara kita yang mungkin tadi ya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita saling mendoakan satu sama lain. Saya kira itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, khususnya untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PKMT. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.